Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Jenny Murtafiati Mizani selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, dan tak lupa teman-teman kelas PAII yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Fitria Anggariza Permana, Fitria Dewi Astrid Anggraini, dan Janatul Mi'at. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang mengenai madrasah. Baik, poin yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari madrasah. Kata madrasah berasal dari bahasa Arab sebagai keterangan tempat atau zaraf dari akar kata darasa, yadrusu, darsan, dan madrasatan, yang mempunyai arti tempat belajar para pelajar, atau diartikan jalan atau thoriq. Di samping kata madrasah berasal dari kata darasa yang artinya membaca dan belajar. Di dalam bahasa Hebreu atau Arami, baik dari bahasa Arab atau Arami, mempunyai konotasi arti yang sama, yakni tempat belajar. Tempat belajar. Padanan madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah. Madrasah adalah nama atau sebutan bagi sebuah lembaga pendidikan atau sekolah yang berbasis agama Islam, yang mana merupakan sebuah tempat proses belajar mengajar secara formal yang berfokus pada ajaran Islam. Poin yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai sejarah madrasah dan embrio pertumbuhan di Indonesia. Lahirnya lembaga pendidikan formal berupa sekolah agama merupakan perkembangan sistem pengajaran dan pendidikan yang pertama kali terjadi di masjid. Di sisi lain, perkembangan dari masjid ke sekolah agama menjadi secara tidak langsung. Sekolah agama adalah tujuannya itu adalah hasil yang terrelakan dari semakin banyaknya pengajian di masjid-masjid yang fungsi utamanya adalah untuk beribadah. Agar tidak mengganggu kegiatan peribadahan, maka tempat belajar khusus disebut madrasah. Dengan berdirinya sekolah-sekolah Islam, pendidikan Islam telah memasuki era baru. Di antara faktor yang mendukung berdirinya lembaga pendidikan Islam yang formal berupa madrasah adalah faktor politik. Hal ini bermula pada perpecahan yang terjadi akibat dari berdirinya kekhalifahan Syiah di Kairo yang memisahkan diri dari kekhalifahan Sunni di Baghdad sebelum akhir abad ke-4 Hijriah. Selanjutnya, Mahmud Yunus menyebutkan 4 faktor yang menjadi sebab munculnya madrasah, yaitu yang pertama untuk mengambil hati rakyat. Untuk mengambil hati rakyat ini adalah faktor politik yang berkaitan dengan pendidikan. Para penguasa berusaha untuk dapat mengambil hati rakyat dengan jalan memajukan agama dan mementingkan pendidikan. Mereka berani mengeluarkan dana yang besar untuk membangun sebuah madrasah. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengharapkan pahala dan ampunan dari Allah. Faktor religius ini menjadi motivasi bagi lahirnya madrasah. Para penguasa yang hidup mewah dengan pemuasan hawa nafsu bermaksud beramal menyiarkan agama dengan mendirikan madrasah-madrasah dengan harapan agar mereka mendapat ampunan dari keridhaan Allah untuk memelihara kehidupan anaknya kemudian hari. Faktor yang ketiga yaitu untuk memelihara kehidupan anaknya
di kemudian hari. Faktor ekonomi juga mempunyai pengaruh bagi lahirnya madrasah. Para penguasa dan orang-orang kaya mewakafkan hartanya untuk pembangunan madrasah dengan syarat yang menjadi pengurusnya adalah anak-anak mereka secara turun-temurun. Selanjutnya yaitu untuk memperkuat aliran keagamaan bagi sultan atau pembesar. Ini adalah faktor fanatisme yang membuat para pembesar mendirikan madrasah dengan maksud untuk memperkuat mazhabnya. Selanjutnya, madrasah sebelum kemerdekaan. Bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan pertama kali dijajah oleh bangsa Belanda dan juga bangsa Jepang. Pada abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai memperkenalkan sekolah modern sesuai dengan sistem pendidikan yang berkembang di dunia barat. Hal ini tentu akan mempengaruhi sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia termasuk pondok pesantren. Adapun madrasah-madrasah yang didirikan di wilayah Minangkabau antara lain yang pertama, Madrasah Adabiyah atau Adabiyah School. Madrasah ini didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1907 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Madrasah ini di samping mengajarkan ilmu agama juga mengajarkan membaca dan menulis huruf Latin dan ilmu hitung. Yang kedua, Madrasah School yang didirikan pada tahun 1910 oleh Muhammad Thalib Ukmar di Batu Sangkar. Madrasah ini hanya terdiri dari satu kelas saja. Madrasah ini merupakan madrasah sore untuk pendidikan agama yang diorganisasikan berdasarkan sistem klasikal. Yang ketiga, Arabia School yang didirikan pada tahun 1918 oleh Syekh Abbas di Ladang Lawas. Yang keempat, Sumatera Thalib. Sumatera Thalib secara formal membuka madrasah di Padang Panjang pada tahun 1921 di bawah pimpinan Syekh Abdul Karim Amrullah. Yang kelima, Madrasah Diniyah Putri. Madrasah ini didirikan pada tahun 1923 di Padang Panjang oleh Rangkayo Rahmah Al-Yunusiyah. Madrasah ini merupakan madrasah putri pertama di Indonesia. Sedangkan madrasah-madrasah yang didirikan di wilayah luar Minangkabau seperti Pulau Jawa yang sebagian besarnya didirikan oleh organisasi-organisasi sosial keagamaan antara lain yang pertama, Madrasah Muhammadiyah. Madrasah ini didirikan oleh organisasi Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1918. Organisasi ini pada mulanya bergerak di bidang tablik dan selanjutnya memperluas gerakannya di bidang pendidikan. Yang kedua, Madrasah Salafiyah. Madrasah ini didirikan di Tebu Ireng, Jombang pada tahun 1929 oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Organisasi ini juga bergerak dalam berbagai bidang seperti dakwah, sosial keagamaan, dan pendidikan. Organisasi ini memiliki madrasah dengan tingkatan Madrasah Awaliyah 2 tahun, Madrasah Ibtidaiyah 3 tahun, Madrasah Sanawiyah 3 tahun, Madrasah Mu'alimin Wusta 2 tahun, dan Madrasah Mu'alimin Ulya 3 tahun. Yang ketiga, Jami'at Khair. Organisasi ini didirikan oleh Sayyid Muhammad Al-Fakir di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905. Organisasi ini juga mendirikan madrasah-madrasah pada tingkat dasar. Untuk keperluan pendidikan, mereka mendatangkan tenaga pengajar profesional dari luar negeri. Yang keempat, Al-Irsyad. Organisasi ini didirikan pada tahun 1913 di Jakarta. Organisasi ini memiliki madrasah dengan tingkatan Madrasah Awaliyah 3 tahun, Madrasah Ibtidaiyah 4 tahun, Madrasah Tajhiziyah 2 tahun, Madrasah Mu'alimin 4 tahun, Madrasah Takhasus 2 tahun. Yang kelima, Persatuan Islam atau Persis. Organisasi ini didirikan pada permulaan tahun 1920 di Bandung. Tokoh organisasi ini adalah Ahmad Hasan dan Muhammad Nasir yang mendirikan pesantren dan madrasah-madrasah. Madrasah pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, meskipun terjadi tarik ulur antara nasionalisme agama dan sistem pendidikan nasional, mereka tetap mengakui keberadaan sekolah Islam setelah Indonesia merdeka tahun 1945. Dan Departemen Agama berdiri
3 Januari 1946, pembinaan madrasah menjadi tanggung jawab departemen ini sesuai dengan tuntunan zaman, dan masyarakat Departemen Agama menyeragamkan nama, jenis, dan tingkatan madrasah yang beragam tersebut sebagaimana yang ada sekarang berdasarkan komposisi mata pelajaran. Madrasah terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, madrasah yang menyelenggarakan pelajaran agama 30% sebagai mata pelajaran dasar dan pelajaran umum, 70% statusnya ada yang negeri dan dikelola oleh DPEG, dan ada yang swasta dan dikelola oleh masyarakat. Jenjang pendidikan adalah Raudatul Atfal atau Bustanul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah. Kedua madrasah yang menyelenggarakan pendidikan agama madrasah pada masa kini. Pada masa Orde Baru ini, madrasah mulai dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat kelas rendah sampai masyarakat menengah ke atas. Sedangkan pertumbuhan jenjang menjadi 5 jenjang pendidikan yang secara berturut-turut sebagai berikut. Raudatul Atfal, Bustanul Atfal. Raudatul atau Bustanul Atfal terdiri dari 3 tingkat. Tingkat A untuk anak-anak umur 3-4 tahun, tingkat B untuk anak umur 4-5 tahun, tingkat C untuk anak umur 5-6 tahun. Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran rendah serta menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran yang sekurang-kurangnya 30% disampingkan mata pelajaran umum. Madrasah Sanawiyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah pertama dan menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Selanjutnya, Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah ke atas dan menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Dewasa ini Madrasah Aliyah memiliki jurusan-jurusan seperti ilmu agama, fisika, biologi, ilmu pengetahuan sosial dan budaya. Selanjutnya Madrasah Diniyah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.